Lanjut saat pertanyaan ke 5.000 ya. Ya, ini ke 5.000. Jam seberapa? Jam 5 saat. Bagaimana pembelajaran pesantren Persis dalam penyeimbangan antara mata pelajaran pesantren dan umum? Tuh. Lihat nih, saya angkatan 90 di Persis, termasuk generasi santri yang mengalami masa transisi. Jadi masa transisi itu gini, dulu di pesantren itu ada pelajaran umum, komposisi 60-40. 60 pelajaran pesantren, 40 itu pelajaran umum. Jika kita mau ijazah negeri, ikut ke sekolah negeri. Misalkan Kaman Cijerah untuk mualimin. Dirasa waktu itu kasihan, terlalu jauh. Oke, walaupun cukup ujian wungkul. Akhirnya ada inisiatif pesantren bermuka dua. Di mata Kemenag kita itu adalah Madrasah Aliyah atau TSN, Sanawiyah Negeri atau Sanawiyah Swasta, tapi di lingkungan kita pesantren ini yang saya katakan berwajah dua, yaitu masa transisi. Nah, itu nggak jadi soal. Yang jadi soal, jangan sampai merubah habitat santri. Contoh, apakah karena kita belajar pelajaran umum lalu dibolehkan nyontek? Dan malaikat mah hadir lamun pelajaran nahwiyah wungkul. Itu contoh. Acenah teu naon da matematika sok we silih tiron, itu nggak boleh. Nah, jadi bagi saya nggak ada soal. Mau tadi umum mau itu, tetapi karakteristik santri tujuan utama itu nggak boleh berubah. Nah, saya menemukan di beberapa kejadian, tetapi ini bukan fenomena, bukan general, mungkin cuman 1-2 kasus. Sok rada balager ujian karena pelajaran umum masuk dimenangkan nyontek. Itu pendidikan yang tidak benar. Lamun keur belajar tafsir Ibnu Katsir mah teu meunang saeutik batuk wae ge ulah. Ngepot bujur wae teu meunang. Begitu eta mah sok cenah baradami asal tong ribut. Itu contoh. Nah, berarti kita berubah. Berarti bukan pesantren yang berubah, tapi justru pihak luar merusak kita. Oke? Jadi sekali lagi, antara pelajaran umum, pelajaran agama dalam konteks ilmu Islam itu harus diintegrasi. Tinggal mengatur yang namanya porsi. Hanya usulan saya, jangan terlalu banyak. Saya mengalami jadi santri, emang jadi mau makhluk percobaan apa? Ieu dijejelkeun ongkek we. Tungtungna kader takoka. Ka ilmuwan henteu, ka ulama henteu. Kasihan. Nah, itu tinggal diatur porsi dosis. Maka dua-duanya namanya itu integrasi, bukan dikotomi. Atau yang kita sebut dengan diversifikasi. Keanekaragaman sains, ilmu karena masing-masing punya karakter. Terakhir, keponakan saya, dia alumni pesantren. Berarti setelah masa saya transisi itu, sudah semakin kuat tadi pelajaran umum dan agama. Dalam pengertian diadakan dua-duanya. Kuliah ke Jakarta. Sekolah elit di Jakarta. Begitu pendaftaran setelah tadi tes, kan diperlihatkan rapotnya. Lalu sang profesor tertawa. Ini anak mau jadi apa? Umum loba, pelajaran agama loba. Ahli pendidikan tertawa. Ini anak mau apa? Dijejali segala rupa gitu. Mata leung lamun tengah heng oge. Ini pumpung pendidik ya. Jadi kalau kita pengambil kebijakan pendidikan harus melihat peserta didik entong enjoy urang.
Itulah kepentingan mupati supervisi. Bukan sekedar tadi kurikulum dijalankan, tapi siga kumaha karasana kabudak. Nah, kita mengalami sebagai santri di transisi, begitu tos beres belajar teh sedilman. Lamun kajaman di banjur teh ngebual itu teh bakatku panas. Mata budak itu akhirnya cepat jenuh. Karena apa? Bahasana maron boring gitu lantaran loba teuing gitu. Berat itu rek ngapalkeun ieu can ngapalkeun tadi mahfudot. Can ngapalkeun tafsir, can ngapalkeun rumus matematika, can ngapalkeun bahasa Inggris. Malaikat teh kieu we gitu kan. Cek malaikat teh ieu santri galau. Manya aya mujahid galau gitu. Nah, jadi tolong ini saya mengalami sendiri hal yang seperti ini. Lalu saya keluhkan kepada para asatid. Masih ada dulu Ustadz Nasrullah, Ustadz Emon, Ustadz, kami itu merasa berat. Kami minta izin kalau pelajaran umum gak akan masuk. Atau sebaliknya, 2 jam pelajaran umum kami minta 1 jam saja masuknya. Jam kedua kami tak akan masuk. Tapi urusan ujian, kami insya Allah akan menyelesaikan soal-soal. Gak saya baca di imah, gitu kebijakan ayah. Ayah dicantum, gak saya baca di imah, tapi engke lamun PR kudu beres, ujian kudu beres. Daripada ujian diberi kunci soal. Kan gitu. Nah itu contoh. Oke, jadi sekali lagi, apa yang saya paparkan tidak dalam rangka dikotomi, tetapi dalam rangka diversifikasi. Penganekaragaman ilmu karena tiap ilmu masing-masing punya karakter yang boleh jadi cocok bagi seseorang, tidak cocok bagi orang lain. Maka itu agak berat untuk dipaksakan bagi seorang anak, apalagi anaknya tidak multi talenta. Oke? Ini karena pertanyaan ke 10.000, ini terakhir nih. Ini contoh, kita akan punya anak nih. Saya punya anak 4, 3 laki-laki, 1 perempuan. Jangankan laki-laki dan perempuan, mendidik 3 laki-laki saja, itu dosis dan caranya tidak disamakan. Jadi kepada tadi si Cikal, yang tengah, yang ketiga nggak sama. Padahal sakokocoran. Kenapa? Karena ada talenta dan kecenderungan yang tidak sama. Sekarang kabayang lamun murid 50, kudu masing-masing sesuai talenta, nak ripuh ka guru kan. Makanya sekarang diusulkan metodenya dirubah. Kalau dulu murid harus mengikuti bagaimana gaya guru ngajar. Sekarang dirubah, yaitu guru harus mengikuti bagaimana gaya belajar murid. Itulah yang disebut dengan kecerdasan majemuk. Punten man, jangan membandingkan kecerdasan Mike Tyson dengan Einstein, karena kecerdasannya berbeda. Pinter mana cenah tadi Maradona, Lionel Messi dengan Ustadz Hilman. Wah, Hilman, salah nu ngabandingkeun. Sebab kecerdasan Mike Tyson, Lionel Messi itu kecerdasan kinestetis, kecerdasan gerak. Nu iya kecerdasan intelektual. Salah nu ngahijikeun. Jadi Ustadz Hilman nu salah gitu. Nah sekarang masuk di pesantren, pelajaran sama, pola sama. Padahal budak otak kanan yang lebih cerdas, imajinatif orangnya, bukan otak analitis yang kiri. Bagi si A bisa cerdas, ternyata si B itu repot. Akhirnya guru yang harus kreatif. Tapi kreatif gajinya anger masalahnya mah gitu. Paling kudu 50 santri, pakai 50 pola, ari gaji anger. 24. Kan gitu kan? Itu problem. Akhirnya guru ambil jalan tengah. Ngagugu nu cerdas. Tadi karunya kagugusur anu teu cerdas.
ngagugu ayeuna nu teu cerdas, anu pinter teu maju-maju. Iya. Itulah manajemen kelas seorang guru. Disitulah guru kenapa menjadi pahlawan tanpa tanda jasa. Karena dibutuhkan kesabaran luar biasa. Encan dicarekan ku wali murid. Nya kan eta teh sugan nganuhunkeun lain kalakah nyarekan. Disangkana dikepret ku guru pedah cerik teu bisa. Karena hiji pelajaran. Terus tadi busiat tidak calan. Dicarekan guru. Lain nganuhunkeun. Itu teh ini lahan jihad yang luar biasa. Oke? Jadi saya juga menyarankan dan nggak usah alat-alat teuing atuh man. Ditambahan cenah ayeuna kudu aya lapangan futsal, bukan. Dan eta mah alat penopang bukan utama. Tetapi kesabaran kita justru di dalam tadi menemukan kecerdasan majemuknya. Dan enak percuma tadi futsal munur seputsal. Ari santri terseputsal anggar we teh fasilitas. Daripada liar budak nyen puja sera. Arah teu liar jajan keluar. Oke. Di kantin. Tapi teu kumplit daganganana. Jeung tadi pelayanana si ibi geus kolot gitu kan. Keur santri ma'alimin beda deui mending meuli keluar kan gitu kan. Nah, jadi ini sekali lagi tantangan pendidikan. Maka kembali kepada tadi, ini semua proses yang akan jadi nilai fisabilillah. Kenapa saya kenapa saya bisa menerangkan ini? Karena mengalami jadi murid, mengalami jadi ustadz, mengalami jadi pimpinan lembaga, sampai hari ini menjadi penasehat lembaga pendidikan dan beragam karakter orang yang disebut dengan sehari-hari dihadapkan pada kader, pada murid yang multi talenta. Terakhir man, saya pernah mencoba. Seorang siswa diberi tugas itu manual linier, yaitu dengan cara ngetik pakai Word, ngetik biasa. Tiap kali ditugaskan sare. Jadi santri tersebut tidak pernah tuntas kerjaan, tiap ngetik nundutan. Biasanya kita pasti marah. Ternyata salah kita yang memberi tugas. Saya coba ganti dengan pola atau media yang sifatnya rekreatif. Ngerjakan tugas di Word jeung ngerjakan tugas di PowerPoint. Saya ganti dengan PowerPoint dalam waktu yang cepat beres. Itu contoh hanya sekedar Word dengan PowerPoint. Ku Word teu beres-beres, kala kasare. Berarti terkadang salah guru. Karena menggunakan metode dan media yang sama pada orang yang belum tentu sama. Tapi sekali lagi, ini juga bukan salah guru, karena guru juga ada keterbatasan. Maka kuncinya harus dibangun komunikasi antara guru dengan orang tua. Ulah kieu imdungna tara nanyakeun perkembangan anak didik. Pak Guru, budak saya teh kumaha? Kamari mah cenah kahuruan beureum. Beureumna merah darah, suganana merah ati. Tara, guru tara laporan aya masalah teh segitu tadi budak teh bageur pisan nepi ka istimewa bangku raruksa. Tara, nah maka perlu dilakukan komunikasi. Pak Ustadz, punten da abdi mah begitu masukkeun sakola ka pasantren Katapang teh soleh. Ayeuna jadi super soleh. Quran jadi tara maca. Salat jadi tadi naon? Telat. Soleh. Aya naonnya? Ih, itu teh jauh curiga we. Teu balik cenah pasantren Katapang mah. Itu contoh. Nah, itu di situ sekali lagi bahwa saya ingatkan madrasah yang pertama dan utama adalah rumah kita. Maka sekolah itu adalah sarana membantu. Bukan utama membentuk seseorang menjadi sukses. Maka rumah kitalah yang harus menjadi tempat utama.
Begitu kesimpulannya.